Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mulai mempresentasikan tentang TDPR tadi. Saya berani bilang kalau kelompok ini istimewa. Istimewanya itu gimana? Karena kita itu sepanjang hidup itu terkait dengan angka 3. Kita lahir di planet ketiga terdekat dengan matahari, Merkurius, Venus. Kita juga lahir harus mengikuti apa? 3 semester kelahiran. Nah, habis itu di pendidikan, waktu di pendidikan kita SMP berapa tahun? Belajarnya 3 tahun. Waktu SMA berapa tahun? 3 tahun. Waktu universitas maksimal kita sarjana sampai mana? S3. Diploma pun kita maksimalnya sampai mana? D3. SD. SD kan 6 tahun lipatannya 3. Kalau TK kalau besar kan 6 bulan juga lipatan 3. Nah, oh 1 tahun 12 bulan juga lipatan 3. Itu kenapa kita saya berani bilang kalau kelompok 3 ini spesial Bapak Ibu sekalian. Oke, daripada membangun waktu lebih banyak, langsung saja kita masuk. Tapi sebelum itu perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Gatot Wibowo, absen 12. Saya Muhammad Zaki Ramadan, nomor absen 18. Saya masih dari Lambang, absen 23. Saya Kirani Cerita Diandra Nurasakati, absen 15. Saya Sinama Penada, absen 11. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kami. Pada 6 Agustus 2005 kita membentuk kelompok yang didampingi oleh Pak Adit selaku wali kelas dan berdiskusi untuk menentukan bidang yang ingin diobservasi. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2005 kita berkunjung ke gudang Superindo dan gudang Tugu Santoso. Selanjutnya pada 6 September 2005 karena di gudang Superindo dan Tugu Santoso tidak di ACC, kita mengajukan ke gudang lainnya yaitu di gudang Keluarga Diamond dan mengajukan surat proposal. Pada 9 September 2005 mengambil surat permohonan observasi, pembuatan proposal dan asistensi proposal. Pada 11 September kita bersama-sama melakukan observasi secara langsung dan langsung pembuatan DBT. Pada tanggal 16 sampai 19 September 2005 kita melakukan pengeditan video, pembuatan sketsa gudang, diagnosis SketchUp dan asistensi BBT. Terus selanjutnya latar belakang proyek observasi pergudangan dan penataan tata letak fasilitas gudang. Keduanya sangat berkaitan dengan manajemen logistik. Keduanya memiliki fungsi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sistem kerja pergudangan. Observasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di pergudangan, seperti kerusakan barang, masalah pada proses alur pergudangan, atau ketidaksesuaian standar operasional atau SOP sehingga dapat merancang solusi seperti standar operasional baru, penerapan teknologi atau mengoptimalkan tata letak sementara. Tata letak fasilitas adalah solusi yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, objek observasi kami yaitu gudang Diamond yang terletak di Jalan Saudara Gang 21 nomor 17 Kota Malang. Gudang ini merupakan jenis gudang distributor yang memiliki ukuran dengan skema
di 3 dimensi di aplikasi SketchUp. Dan juga yang terakhir kita mewawancarai owner atau kepala gudang tentang apa saja yang perlu kita pahami setelah kita melakukan pengamatan pada gudang tersebut. Sebelumnya izin kepada Bapak Ibu Guru untuk menampilkan video aktivitas dan juga alur yang ada pada gudang buat gambar. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi hubungannya dengan musik. Yang pertama, memperlancar aliran barang. Tata letak yang baik sangat berpengaruh dalam pergerakan barang baik masuk ataupun keluar barang tersebut tanpa adanya hambatan. Yang kedua, mengoptimalkan ruang yang ada pada gudang tersebut. Pengaturan gudang yang efisien dengan mengoptimalkan semua ruangan yang ada pada gudang tersebut sangat berpengaruh supaya minimnya terjadi gudang atau ruangan yang tidak terpakai atau terbuang sia-sia. Kemudian penekanan biaya. Di sini tata letak yang baik atau yang optimal sangat berpengaruh kepada biaya yang kita keluarkan untuk penyimpanan dan juga pengiriman barang, karena hal ini terjadi dengan penyimpanan dan pengiriman barang secara cepat dan efisien. Kemudian meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan. Pengaturan gudang yang efisien sangat berpengaruh pada kecepatan penyiapan pesanan. Hal ini juga secara tidak langsung juga terpengaruh dengan ketepatan pesanan dan juga kualitas layanan logistik. Kemudian yang terakhir, mendukung tujuan logistik dengan alur yang lancar dan biaya yang terkontrol. Tata letak fasilitas pergudangan yang baik sangat berpengaruh dalam tujuan utama logistik, yaitu mengirimkan barang ke konsumen dengan baik dan juga dengan jumlah yang tepat dan dengan kualitas yang tetap terjaga. Baik, selanjutnya di sini ada pengamatan kami mengenai observasi di gudang Diamond. Yang pertama tidak ada sistem penyusunan layout gudang yang jelas sehingga penataan barang terlihat kurang rapi. Yang kedua, tidak ada tempat standar untuk penyimpanan. Jadi barang yang datang dari pengangkutan langsung ditaruh di saja bisa tidak di sini di sebelah bawah itu barang yang baru datang diletakkan dulu saja. Yang ketiga, di sini area penyimpanan ada dua, yaitu penyimpanan kacang tanah sama penyimpanan oleh-oleh. Di sini penyimpanan oleh-olehnya kurang pencahayaan, terus juga nggak ada ventilasi di jendela, jadi cahaya luar itu nggak bisa masuk. Pas kita observasi juga kesusahan soalnya gelap. Yang keempat, kardus atau bahan kemasan lainnya yang mungkin sudah tidak terpakai atau sudah sobek dibiarkan begitu saja, tidak langsung dibuang. Jadi terlihat sangat kotor di bagian sini dan itu di depan gudangnya.
yang ketiga, bisa menambah pencahayaan dengan menambahkan lampu atau mungkin bisa juga membuat ventilasi jendela. Yang keempat, bisa membuat jadwal seperti tiket itu bagi karyawan dan menyediakan tempat sampah di berbagai titik. Selanjutnya, kesimpulan bisa dijelaskan oleh Ibu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Dari hasil observasi kami dapat menyimpulkan bahwa pihak berwajib ini menggunakan sistem tipe First-in-First-out yang artinya yang pertama besar akan yang pertama dikeluarkan atau didistribusikan. Lalu di gudang ini juga ditemukan masalah di mana alur ruang masuknya barang itu berada di satu jalur yang sama. Jadi apa itu namanya ada di satu bagian itu jalannya lumayan sempit. Jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian jadwal atau lalu lintas di gudang itu kan bisa diman. Habis itu ada lagi yaitu penempatan kardus yang berantakan, tidak ada sistem penyimpanan khusus buat kardus-kardus yang sudah tidak dipakai di mana-mana. Lalu juga pencahayaan yang kurang, kemarin kita itu observasi itu gelap-gelapan di sana, jadi saya butuh gangguan tadi buat pegangi senter. Oke, begitu saja dari kesimpulan. Mungkin bisa langsung ke sekitar. Oke, di sini juga saya akan mulai menjelaskan di selanjutnya. Ini dengan panjangnya 14 meter dan target dari sini ke sana itu 13,6 meter. Jadi nanti di sini ada pertama dari pihak BPG sendiri kita akan mendapatkan pesanan dari beberapa mahasiswa. Oh, saya bisa memantau. Habis itu nanti misalnya yang akan memesan kepada supplier, nanti juga kita akan menggunakan program ini dan yang akan di sini dan nanti dua-duanya akan dikeluarkan di area bawah. Di sini tidak ada verifikasi khusus kayak ini area masa ini area amal tidak. Jadi langsung kita begitu saja. Lalu nanti yang keluar dari pihak BPG sendiri akan menyewa jasa lampu. Nanti terkait akan datang membantu dua-dua ini ke di komunitas. Oke, buat kalian sendiri saya akan menjelaskannya satu-satu. Di sini ada area parkiran buat tugas-tugasnya. Lalu di sini ada tugas kami, jadi nanti dua-duanya itu waktu dimasukkan ke truk itu bakal kayak dengan sistem. Lalu di sini ada gemes juga buat jadi bisa itu. Lalu di sini tadi ada buah-buah, di sini manajernya lagi duduk. Lalu bisa ke belakang gitu. Nah, di sini ada pupuk di sini. Cuma mereka karena bukan buah, jadi kemarin waktu observasi itu produk yang di stok di sana itu tidak terlalu. Lalu di sini ada area kantor dan di bawah area kantornya itu sebenarnya ada gudang. Dibuka. Nah, kaca.
Oke. Kalau ada satu kata tadi yang karena huruf E dari karena kalau go ya. Ini perlu saya sampaikan kenapa supaya nanti bapak PAT itu bisa lebih baik gitu ya. Kemudian tadi kami mau wawancarai itu ya, kami mau wawancarai Pak
tapi nggak berlebihan kayak Gatot ya, ini itu juga mengganggu kita gitu ya. Jadi gestur tubuhnya lebih difleksibelkan gitu biar nggak terlalu tegang. Kemudian coba yang tadi Bin, yang kamu jelasin hubungan dengan logistik tadi. Benar kata Bu Sari, PPT-nya menurut kami itu kurang rinci dan kurang namanya PowerPoint, itu kan poin-poinnya aja. Nah itu lebih baik kalau memang misalkan ini mengganggu kayak misalnya satu memperlancar aliran darah, kata-katanya itu nggak usah. Kenapa? Karena kita nggak bisa jelasin. Gitu. Untungnya kita nggak bisa jelasin itu. Jadi cuma poin-poinnya aja. Jadi satu memperlancar aliran darah, terus jelasin. Dua memaksimalkan penggunaan ruangan, jelasin sendiri. Itu lebih jauh lebih enak dari yang biasa. Terus mungkin warna tonnya itu kan ada orange, ada hitam. Ganggu sekali kalau dia ya, harusnya apa? Hitam saja bisa. Hitam atau orange atau mungkin coklat yang coklat agak orange ya. Nah, kayaknya ini loh, yang apa ini terus ya, terus palet-palet itu pakai kontras. Jadi birunya biar nggak kontras dengan yang warna yang lain. Walaupun ini hanya PPT, tapi bagi kami sebagai penguji itu juga bagian dari penilaian kami juga. Jadi emangnya masih karena presentasi sudah bagus, tapi powerpointnya masih kurang rapi menurut kami. Terus ini lagi, itu lagi yang dijelasin Nofunda. Nah ini, ya salah satunya tipe tadi ya. Terus kalau saya itu lebih suka gambarnya yang agak gede, tulisannya yang kecil. Kalau saya, tapi kayaknya bisa tidak sepemahaman dengan saya. Jadi tulisannya itu namanya PowerPoint kan poin mbak ya, poinnya aja satu, tidak ada sistem penyusunan yang sudah titik di situ, jelasin sendiri. Nah, gambarnya yang agak jelas-jelasin gitu ya. Dua, tidak ada tempat tanda untuk penyimpangan berat, titik di situ jelasin sendiri gambarnya. Selanjutnya sama kayak gitu. Nah gitu ya, itu kan gambarnya cuy itu gambar nggak kelihatan. Itu apa? Rak? Ukur yang bagus tadi ya. Pasti gambarnya nggak digedein, tapi penjelasannya yang sedikit, terus kalian jelasin sendiri. Saya yakin kalian mampu. Ya, itu untuk kedepannya ya teman-teman di BAT nanti mungkin ditapiin lagi poin-poinnya saja yang ditapiin dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jangan sampai kelihatan kalau seperti buku cerita atau menghafal. Karena tadi kata Budi ya, tidak sering belajar presentasi atau apa tuh latihan presentasi. Ya, belajar sudah bagus, good job. Soalnya ini di BAT lebih baik. Siapa yang lihat sketch? Nah kalau kita diperhatikan Language lah.
dengan ukuran panjang 14, besar 13,6 sama ininya itu yang mana bagian mana? Mulai dari mana sampai mana? 8 dari sini Sampai terus kalau dadanya panjangnya tinggi 14 itu panjangnya lebarnya 13,6 sampai di ini bentuknya apa? letter L Letter L. Iya, ini lebarnya terus 13,6. Terus coba kita lihat ukur luasnya ini apa? Luasnya gudang. Mungkin apa itu namanya Bu, bisa dibagi dua, apa itu luas pertama ini kali ini itu, jadi baru lanjut buat nyari dari sini itu ini kali sama tadi. Luas tanahnya kamu nulis nggak tadi? Luas gudangnya berapa? Panjang lebar. Tak pikir kalau saya tadi apa dua kita nanti apa sen 14 itu sen bener ini buah itu atau mungkin harta buah tapi kalau parkirannya nggak ngatur kan ini secara bentuk bangunannya kan tidak hanya persegi toh gitu loh nggak hanya persegi panjang kan tapi saat sendiri berarti mulai dari itu apa itu bukan kemarin terus nggak ada maksudnya kan kalau mata itu kan selalu kayak di ojol kabel iya nah padahal itu dua itu kan mau di dulu nih udah gitu loh Dan itu katanya di langit bagian bisa tidak sama, katanya memang ada tapi ini apa apa ya cuma sampai mulai iya tapi sampai belum berjalan iya iya masuk kak tadi dengan P iya langsung untuk semuanya saja ya untuk golongan HP untuk semuanya saja kalau bisa untuk kedepannya kan kebayang karena kalau SketchUp itu manual ya kalau AutoCAD kalau kamu belajar AutoCAD itu biasanya antara panjang lebar itu biasanya bikin BPT terus kemudian bikin di sini kan ditarik garis itu sudah ada ukurannya kalau AutoCAD ya tapi kalau SketchUp itu tidak karena kalau AutoCAD memang 2D itu bisa ya itu presisi sekali kalau AutoCAD nilainya apa itu aplikasi SketchUp sama AutoCAD itu AutoCAD lebih di atasnya SketchUp ya untuk kedepannya kalian beri ukuran di setiap panjang dan lebarnya kalau kalian melihat ini panjang terus kemudian ini lebar salah bro mohon maaf yo lebar itu ini lebar ya ini panjang kayak tinggi kok tak tahu ya teman-teman ya bisa dipahami Bu berarti ini apa ini termasuk panjangkah atau lebarkah kalau misalnya dia bentuknya persegi atau persegi panjang bisa kalau ini kan enggak ini L kan ya ukurannya L
ataupun persegi panjang. Ya, kalau menurut saya, ya ini panjang, nah lebar ini. Nah ini apa ini berarti? Kan gitu. Ya kan? Nah, makanya kalau untuk lain kali itu dikasih ukuran sendiri-sendiri biar orang itu paham. Ya, jadi untuk kedepannya perancangan tata letak yang sudah kamu perbaiki sesuai dengan permasalahan itu kamu buat ukurannya sendiri-sendiri. Oke? Kemudian untuk timeline, aku kan harus belajar masalah timeline ya. Untuk kedepannya pakai gancat. Gancat itu line-nya, type-nya sudah jelas. Iya. Belakang aku anak bulan ya, ada bulan mungkin ini September, ada berapa minggu, Oktober, berapa minggu, ya, oke, membuat proposal. Di sini kamu rinci apa proposalnya, yang membuat apa? Nah di sini berapa, minggu keberapa, ya. Jadi sampai terlihat, ini misalnya final, oh Desember, atau sebelumnya itu, ya, gancat. Kamu 1 minggu masuk di sini, ada kelompokan dan lain sebagainya di minggu keberapa. Kemarin kamu tanggalnya sih dulu tambah itu. Kok gancatnya kalau sampai ke paham? Kalau timeline itu tadi kan kamu ditentukan oleh tanggal. Dan belum tentu tanggal itu pasti. Ya. Karena itu kalau terakhir dia maju gitu. Ya. Ya. Ya tidak terlalu lama. Bentuknya jadi apa? Tidak masuk tidak punya kelompok kalian, kelompok semua, kelompok bentuknya seperti itu. Nanti mereka akan memberikan warna yang berbeda. Nah, itu apa? Masukan dari kelompok 3. Jadi kasih tanda-tanda yang diperkecil. Silakan ditutup kelompok 3. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.